Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada sore hari ini di Bincang Rakan kita kembali bertemu untuk membincangkan pendidikan, insyaallah bersama Ustadz Muhammad Fatan Ariful Ulum. Dia sudah hadir bersama kita, dan Mas Bagas insyaallah yang juga akan membersamai majelis pada bincang sore hari ini. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di serial peran menentukan lembaga pendidikan, yaitu tema khusus hari ini adalah rumah ulama. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja Ustaz Fatan, kita mulai berbincang tentang rumah ulama ya, benar ya? Iya. Ya. Rumah Para ulama. Langsung aja kepada Ustaz Fatan, kami persilahkan. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, sore ini kita melanjutkan ikhtiar kita untuk mendalami bincang kita tentang pendidikan Islam ya. Setelah kemarin kita bincang tentang tokoh-tokoh ya pendidikan Islam, dan kemudian kita awali pekan kemarin dengan lembaga pendidikan, peran menentukan lembaga pendidikan yang kita mulai dengan Kutab. Ini kita pakai urutan sejarah Islam ya. Jadi sejarah maksudnya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kutab kan sudah ada sebelum zaman Rasul, maka kita awalkan. Kemudian yang kedua adalah rumah ulama. Kita ingat ada hadis al-ulama warathatul anbiya. Maka sebenarnya ulama ini memanfaatkan rumahnya sebagai lembaga pendidikan. Ingat ya, lembaga pendidikan itu sebenarnya bukan merujuk kepada tempat semata. Jadi kalau kita bicara lembaga atau institusi pendidikan, kita bicara yang pertama adalah sekumpulan sistem nilai yang diajarkan, yang diterapkan. Kemudian yang kedua itu adalah tentang sekelompok orang yang sengaja tidak sengaja berkumpul untuk menjalankan satu tujuan, menjalankan satu fungsi atau mencapai tujuan tertentu. Jadi dua ini yang paling penting kalau kita bicara lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga barulah tempat di mana sistem nilai itu diajarkan, diterapkan oleh sekelompok manusia. Memang pembicaraan tentang lembaga pendidikan itu bagi orang umum itu lebih mudah menyebut tempat, karena kan ada fisiknya kan, kayak umpamanya kutabnya di mana, di sana kan ya, bangunan kan nggak mudah pindah. Tapi kalau yang namanya sistem nilai kan nggak kelihatan ya. Kemudian orang kan juga, orang itu kan moving ya, berpindah, dinamis dia ini. Sehingga ketika bicara lembaga pendidikan, memang secara umum orang itu paling gampang menghubungkannya dengan tempatnya. Makanya sekarang kita nyebut rumah ulama. Sebenarnya itu juga sama. Rumah ulama ini kan yang paling utama kan bukan rumah itunya, tetapi adanya ulama yang mengajarkan atau mendidikkan ilmu kepada keluarganya, kepada murid-muridnya. Jadi sebenarnya itu untuk kita ingat bahwa kalau kita bicara lembaga pendidikan, itu yang paling penting sebenarnya bukan tempatnya, tetapi sistem nilai yang diajarkan dan diterapkan, serta sekumpulan orang yang menjalankan sistem nilai tersebut. Baru kemudian kita bicara tempat, karena tempatnya sebenarnya sesuatu yang kalau pakai bahasa Prof. Hasan Langgulung itu paling tidak penting kalau kita bicara lembaga pendidikan. Dia baru penting kalau yang pertama dan kedua itu sudah terpenuhi.
Nah, rumah para ulama, sekali lagi para ulama ini adalah pewaris para nabi. Ini saya bawa dua buku tentang Madrasatul Anbiya ya, sekolah para nabi, ada jilid pertama dan jilid kedua. Ini nggak semua nabi dibahas sebenarnya di kitab ini ya. Untuk menjadi pengingat saja bahwa para nabi ini kita tahu memanfaatkan rumahnya untuk mendidik, minimal mendidik anak-anaknya sendiri ya. Ada sekolahnya, ini saya sebutkan saja secara umum ya, sekolah Nabi Nuh, sekolah Nabi Adam dulu, sekolah Nabi Nuh, sekolah Nabi Hud, sekolah Nabi Soleh, kemudian sekolah Nabi Ibrahim. Ibrahim ini kita tahu pindah-pindah tempatnya, dari daerah Babylon pindah ke wilayah mana Mas Bagas? Mesir. Belum Mesir, belum Baitul Maqdis, masih ke wilayah Haron baru kemudian ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis kemudian pindah ke, sempat ke Mesir, balik lagi ke Baitul Maqdis, habis itu ke Makkah, balik antara Makkah sama Baitul Maqdis bolak-balik. Kan kita tahu bahwa berarti ada pendidikan yang Ibrahim alaihissalam lakukan, baik di rumahnya ketika di Baitul Maqdis maupun terutama di Mekah ya. Kita tahu nanti ada riwayat-riwayat di mana beliau mendidik anaknya ketika di Makkah maupun ketika di Baitul Maqdis. Artinya ini rumah yang dimanfaatkan untuk mendidik. Kemudian ada madrasahnya Nabi Lut, itu juga kita tahu banyak mendidik di rumahnya beliau. Kemudian madrasah Nabi Yusuf, madrasah Nabi Syuaib, madrasah Nabi Yunus, Nabi Ayub dan lain sebagainya. Ini sekedar saya sebut untuk menjadi pengingat bahwa kalau kita menyebut ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Maka rumah-rumah para nabi juga dimanfaatkan untuk mendidik, baik mendidik istri mereka, mendidik anak-anak mereka, maupun nanti murid atau santri atau umatnya. Nah, demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, ini saya tunjukkan kitab yang saya lupa khatamnya kapan ya. Ini kitab yang sangat baik ya, kitabnya Dr. Fadl Ilahi. Kalau tadi ini kan Syekh, yang tadi Madrasah Al-Anbiya tadi Syekh Muhammad Basam, kalau ini Dr. Fadl Ilahi. Ini beliau mengumpulkan berbagai metode mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Judul aslinya ini kan An-Nabiyul Karim Mualliman, yang kemudian diterjemahkan menjadi bersama Rasulullah mendidik generasi idaman. Nah, kalau kita buka di kitab ini ada beberapa praktek langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik keluarganya dan para sahabat di mana? Di rumah. Kita tahu terutama di periode Makkiyah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan belum ada masjid. Masjidil Haram, Ka'bah waktu itu dikepung, diisi dengan berhala, sehingga proses pendidikan di situ itu hampir selalu ditentang oleh atau bukan hanya hampir ya, selalu ya ditentang oleh orang-orang kafir, sehingga banyak pendidikan beliau lakukan di rumah beliau sendiri. Yang kedua di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, maupun nanti ketika beliau nanti ya tentu saja ketika beliau berkunjung ke rumah sahabat yang lain, beliau mengajar di situ sesuai dengan kondisinya. Ataupun ini dalam satu riwayat beliau itu pernah diminta oleh sekumpulan muslimah ya, sekumpulan muslimah untuk mengajar para muslimah tersebut. Ini saya bacakan ini di halaman 20. Tadi sudah saya tandai ini ya. Mengajar kaum perempuan di satu di antara rumah mereka. Jadi datang seorang wanita mengatasnamakan kaumnya, berkata, "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki pergi dengan membawa hadismu. Tentukanlah satu hari darimu, dari jenengan ini untuk kami kaum perempuan." Nah, jadi ini wakilnya para wanita, ini para lelaki mendapatkan hadis saking jenengan, mendapatkan nasihat pendidikan dari jenengan. Ini kami yang para wanita ini minta juga. Kami akan mendatangimu pada hari itu, pada hari yang telah jenengan tentukan, agar jenengan dapat mengajari kami apa yang Allah ajarkan kepadamu.
Oh, itu hebatnya para muslimah itu gitu ya, semangat. Saya juga ini barusan membaca bagaimana lahirnya lembaga perempuan tertua di Indonesia ya, namanya Aisyah. Ini dianggap tertua, tapi ya mungkin ada yang lebih awal ya, cuma tadi dalam catatan tim sejarah UGM ini kalau enggak yang tertua ya, satu di antara ya, lembaga perempuan paling tua di Indonesia. Nah, kemudian beliau bersabda atas permintaan itu, berkumpullah kalian, hei para wanita maksudnya ya, pada hari ini dan itu. Jadi beliau mengatakan ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza, pada hari ini dan ini, fi makani kadza wa kadza, di tempat begini dan begini. Maksudnya itu Rasul menetapkan harinya ini, tempat berkumpulnya di sini, yaitu ketika mereka telah berkumpul di tempat dan waktu yang telah ditentukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang dan mengajar para perempuan tersebut. Oh, lihat, di mana itu? Di rumah satu di antara mereka. Jadi sangat jelas ya bahwa tempat pertemuan kalian adalah rumah fulanah. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain ya. Jadi Rasul sampai menetapkan tempat pertemuan kalian di rumah fulanah. Artinya jelas dari sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan rumah beliau maupun rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang sangat terkenal ya, Darul Arqam itu, maupun tadi rumah fulanah ini untuk mengajar para sahabiyah, para sahabat. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak memanfaatkan waktu ya. Iya, umumnya begini, Al-Quran turun, kemudian setelah itu kan dibacakan. Nah, dibacakannya di mana? Atau penjelasan tentang tafsir ayat itu di mana? Ya, satu diannya di rumah beliau. Kemudian yang kedua ya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dan kemudian juga di rumah sahabat-sahabat lain yang memungkinkan. Aduh, Masya Allah. Nah, dan menarik tentang mendidik semua lapisan masyarakat. Ini kayaknya perlu air bening nih ya. Itu ya Allah. Itu ada bab tentang mengajar keluarga. Ya, mengajar keluarga kan paling banyak, paling sering di mana? Di rumah. Contoh, nggih matur suwun. Contoh ya, ada anak kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Bismillah. Saya sambil minum ya. Bismillah. Kata anak kecil ini, aku ini waktu kecil ada dalam pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bersama Rasul ya. Sebenarnya Umar bin Abi Salamah ini kan anak dari Ummu Salamah, yang ketika suaminya Ummu Salamah ini meninggal, maka dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sedang makan, nggak diceritakan di mana, tapi kemungkinan di rumah atau di rumahnya Ummu Salamah atau di tempat yang lain. Tapi sedang makan kan cenderung di rumah ya. Itu kita tahu hatinya sangat terkenal. Tangannya si anak kecil ini kan kemana-mana. Maklum masih kecil. Maka Rasul mengajari dia, ya ghulam, ini ya ghulam, samillah kul biyaminik kul mimma yali. Nah, itu terjadi di rumah. Jadi kalau kita cari itu banyak sekali hadis tentang kondisi Rasulullah di rumah. Nanti Rasul memberi nasihat tengah malam, memberi nasihat sepertiga malam, memberi nasihat pada subuh. Itu kan selain di masjid ya, itu banyak terjadi di rumah beliau. Baik di rumah beliau, maksudnya di rumah istri-istri beliau, maupun nanti di rumah, umpamanya kejadiannya di rumahnya Ummu Sulaim, atau di Ummu Hani, atau di rumah sahabat yang lain. Ini langsung. Ya. Ya, itu mungkin yang yang peserta online bisa meng-off-kan ya, atau panitia di-off-kan aja semua. Nah, jadi kitab-kitab hadis seperti ini, terutama yang membahas tentang pendidikan di rumah, itu akan banyak sekali menemukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan rumah beliau maupun menggunakan rumah sahabat untuk mengajar, untuk mendidik. Nah, ini dari para nabi.
Nah, sampai sini udah kebayang ya betapa istimewanya dan pentingnya kedudukan rumah. Maka saya bawakan ini tulisannya Dr. Khalid Shantut tentang Daurul Bait fi Tarbiyatil Atfalil Muslim, ya. Peran rumah dalam mendidik anak-anak muslim. Ini terjemahnya rumah pilar utama pendidikan anak. Ini kan judul, ini sebenarnya bisa di-download ini ya, judul Arabnya ini bisa di-download. Saya pernah download beberapa. Di situ ada penegasan dari Dr. Khalid Shantut tentang pentingnya peran rumah dalam mendidik anak. Jadi kalau kita bicara pendidikan, itu kan yang pertama kan keluarga. Setelah itu kemudian kalau kita bicara lembaga pendidikan yang lebih luas tentu saja adalah masyarakat, umat secara keseluruhan. Tapi ingat baik-baik bahwa kalau kita bicara masyarakat, unit terkecilnya adalah keluarga. Jadi jangan kemudian membayangkan bahwa lembaga pendidikan bernama rumah itu nggak ada. Ya rumah itu masuk dalam kategori lembaga pendidikan seperti yang disebutkan oleh Prof. Ahmad Syalabi ya di kitabnya tentang sejarah pendidikan Islam, bahwa satu di antara tempat mendidik, tempat belajar dan mengajar adalah rumah. Kalau ini saya sebutkan tulisannya Khalid Shantut dulu. Rumah merupakan sarana terpenting dan utama dalam mempengaruhi anak di awal-awal pertumbuhannya, karena di rumahlah anak banyak menghabiskan waktunya bersama orang tua dibandingkan dengan waktu-waktu lain di luar rumah. Dan karena itulah yang paling berpengaruh, maksudnya rumah ya, dan karena itulah orang tua yang ada di rumah itu menjadi pihak yang paling berpengaruh pada kepribadian anak. Kalau kita rujuk ke hadisnya Rasul kan, kullu mauludin, atau dalam riwayat yang lain, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap anak itu lahir di atas fitrah, atau tidak ada anak yang kecuali lahir di atas al-fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajjisani, atau nanti di hadis yang lain urutannya agak berbeda. Tapi prinsipnya itu Rasul mengatakan maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti anak ini, kata para ulama, anak-anak dalam satu rumah atau keluarga ini menjadi tetap alal fitrah di atas Islam atau menyimpang menjadi Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, itu karena peran orang tuanya. Orang tuanya mendidik sungguh-sungguh, insya Allah dia di atas al-fitrah. Orang tuanya lalai, maka anaknya bisa keluar dari atau menyimpang dari al-fitrah. Atau orang tuanya mendidik bukan dengan Islam ya, dengan gaya Yahudi atau dengan gaya Nasrani atau dengan gaya Majusi, itu akan sangat mempengaruhi anak. Nah, maka sekali lagi kita melihat dalam sejarah perkembangan Islam, sejarah pendidikan Islam, itu para ulama itu nanti awalnya yang didik orang-orang terdekatnya dulu, termasuk anak-anaknya. Ini kan murid-muridnya sebenarnya, murid-murid awalnya. Jadi contohnya kita sudah belajar tentang bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya belajarnya awalnya ke keluarganya dulu, ke bapaknya, ke pamannya, atau ke orang-orang yang keluarga terdekat, baru kemudian ke tempat yang lain. Begitu pula Habib Hasyim Asy'ari maupun para ulama lain, itu memang cenderung dididik oleh keluarganya dulu di rumah ya, di rumah, baru kemudian ke yang lain. Maka ini pendapat atau pernyataan dari Dr. Khalid Shantut ini sangat penting untuk kita ingat, bahwa rumah sarana terpenting dan utama dalam mempengaruhi anak di awal-awal masa pertumbuhannya. Oleh karena itu, ini penekanan lagi oleh Dr. Khalid Shantut, Islam sangatlah menekankan pentingnya pembinaan keluarga di rumah, pembinaan pendidikan keluarga di rumah. Jadi memang rumah-rumah itu harus dijadikan sarana pendidikan. Maka kalau kepala keluarganya atau ibunya, tadi saya mau bawa bukunya tapi karena banyak jadi sebagian saya tinggal tadi. Saya akan riset tadi ya. Contohnya buku judulnya Al-Himmah Al-Aliyah tentang
Al-himmah al-aliyah itu ada yang mengartikan ambisi yang besar. Tapi kalau di Indonesia ada yang menerjemahkan mentalitas yang tinggi. Al-himmah al-aliyah. Itu disebutkan pentingnya peran keluarga. Lalu disebutkan contoh-contoh di kalangan para sahabat. Bagaimana Ali bin Abi Thalib ini lahir dari ibu-ibu yang istimewa. Pertama, ibu kandung beliau Sofiyah binti Sofiyah yang jadi istrinya Abu Thalib ya. Kemudian nanti ketika beliau diasuh oleh Rasulullah SAW kan kemudian dapat ibu asuh namanya Khadijah binti Khuwailid. Atau nanti bagaimana Hasan dan Husain itu kan punya ibu istimewa namanya Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Muawiyah punya ibu istimewa namanya Hindun. Kemudian nanti Abdullah bin Zubair punya ibu istimewa namanya Asma dan punya bapak istimewa namanya Zubair. Jadi memang begitu. Peran keluarga khususnya orang tua itu amat sangat penting dalam mendidik. Maka rumah-rumah beliau-beliau ini, rumah-rumah para alim ini kan sahabat ini kan alim dan alimah kan, orang yang berilmu baik yang laki maupun perempuan. Apalagi kalau dua-duanya sahabiyah. Oh masya Allah. Oleh karena itu Islam sangat menekankan pentingnya pembinaan keluarga di rumah sehingga menjadi tempat pengayoman yang tenang dan nyaman bagi anak dan menjadi tempat pendidikan tarbiyah aulad yang paling berpengaruh dalam membangun kepribadian anak. Makanya ada sebagian penulis bilang begini, anak-anaknya Abu Bakar itu memiliki sifat-sifat mirip seperti ayahnya. Anak-anaknya Umar bin Khattab memiliki sifat mirip seperti ayahnya. Begitu pula anak-anak yang lain pasti sifat-sifatnya itu mirip seperti bapak dan ibunya. Nah, jadi dari sini kita bisa membayangkan ya bahwa rumah ulama itu sangat penting. Sehingga ketika makin banyak orang berilmu, mereka ini kemudian bisa mendidik keluarganya, anak-anaknya. Ini kan sebenarnya kan santri-santrinya. Makanya ada sebagian yang mengatakan bahwa memang pendidikan yang pertama dan utama itu rumah, pendidik utamanya adalah bapak dan ibu, murid-muridnya atau santrinya, siswanya adalah anak-anaknya sendiri. Baru kemudian kita bicara yang lain. Nah, maka kalau kita bicara rumah ulama ini kan dalam konteks yang lebih luas ya, bukan hanya pendidikan kepada keluarganya, tapi juga kepada umat ini. Nah, untuk itu kita juga melihat bahwa praktek itu sekali lagi dilakukan oleh para nabi, kemudian oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian tentu saja karena ulama itu pewaris para nabi, wajar dong mereka kemudian melakukannya di rumah-rumah mereka, baik untuk keluarganya sendiri maupun untuk umatnya maupun untuk masyarakat luas. Contohnya yang saya tunjukkan ini, dulu saya sangat takjub dengan cerita ini, yaitu ceritanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, putra dari Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, jadi Abdullah bin Abbas itu setelah Rasulullah wafat, kan beliau ini banyak tinggal di rumah bibinya ya. Kalau Rasul, jadi pokoknya kalau bisa tuh ngepasi pas jatahnya Rasulullah di rumah istrinya beliau, istri beliau yang bernama Juwairiyah, yang itu masih bibinya Ibnu Abbas itu ikut ke situ. Melihat bagaimana Rasulullah, bagaimana beliau bangunnya jam berapa. Itu apa ya, nggak tidur dia itu semalaman ya. Biar ngerti ini Rasulullah ini di rumah Juwairiyah beliau belajar itu. Oh, ternyata Rasulullah biasa bangun jam sekian, kemudian habis itu buang hajat, habis itu wudu, habis itu sholat malam. Maka kita tahu riwayatnya Ibnu Abbas ini kemudian menyiapkan air bersih untuk bersuci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian begitu beliau mengetahui itu, lalu beliau mendoakan dalam kitab ini. Ini yang tadi ya, An-Nabiyul Karim tadi itu Rasul menepuk pundak atau bahunya, atau ada juga riwayatnya kalau nggak salah di dadanya Ibnu Abbas, lalu mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tawil. Ada juga riwayat yang lebih panjang lagi. Itu terjadi di mana? Di rumah.
pendidikan terjadi tengah malam lagi. Jadi pendidikan oleh Rasul itu nanti, makanya para ulama mengatakan betapa seriusnya dan sungguh-sungguhnya Rasulullah mendidik umat ini. Bahkan di tiap kesempatan yang ada beliau manfaatkan untuk mendidik para sahabat, ya dari kalangan keluarga beliau sendiri maupun yang lain. Nah, ini juga diikuti oleh para sahabat. Contohnya adalah Abdullah bin Abbas. Saat Rasulullah sudah wafat, kata Ibnu Abbas, aku berkata kepada seorang pemuda Ansor. Kan Ibnu Abbas ini kan muhajir dari Mekah, Ansor dari Madinah. Apa kata Ibnu Abbas? Marilah kita bertanya kepada para sahabat Rasul selagi jumlah mereka saat ini masih banyak. Nah, jadi semangatnya Ibnu Abbas untuk menuntut ilmu itu luar biasa. Begitu Rasul wafat, kejar yang lain, para sahabat senior yang masih hidup. Karena bayangkan ya, wah ini kalau sudah meninggal kita nggak bisa lagi belajar dari para orang berilmu ini. Lalu pemuda Ansor ini jawabnya malah sebaliknya, kamu ini aneh. Apakah kamu kira orang-orang akan memerlukanmu, sementara di antara mereka masih terdapat para sahabat? Jadi kalau Ibnu Abbas itu berpikirnya, ini sahabat masih banyak, kesempatan untuk belajar langsung. Temennya ini, lah kan masih banyak, ngapain? Ya sudah, nanti kalau tanya-tanya ke mereka. Jadi kondisinya sama, cara pandangnya berbeda. Pemuda itu pun pergi, sementara Ibnu Abbas tetap bertanya kepada para sahabat. Nah, caranya kan unik. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini? Aku mendengar, kata Ibnu Abbas, seorang sahabat memiliki satu hadis. Satu hadis, Mas Bagas, satu, nggak banyak, satu hadis. Maka kata Ibnu Abbas, aku datangi rumahnya. Saat itu, dalam satu kondisi itu orangnya sedang tidur siang. Maka aku bentangkan kainku di depan pintu rumahnya untuk duduk menunggu. Oh, jadi nggak ngetok pintu, di depan pintu rumahnya. Aku terus menunggu hingga tubuhku penuh debu yang diterbangkan angin. Ketika dia sudah bangun, lalu keluar rumah dan mendapatiku, dia berkata, wahai sepupu Rasulullah, apa yang membuatmu datang ke rumahku? Rumah ya. Andai saja kau utus orang memberitahuku, aku akan datang ke rumahmu. Rumah ke rumah. Apa kata Ibnu Abbas? Oh, ini tolib tenan ini. La, tidak. Engkau yang lebih pantas didatangi. Kata ulama, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Makanya Ibnu Abbas melakukan adab itu. Ilmu itu didatangi. Aku ingin belajar hadis darimu. Tadi kan satu hadis. Jadi saking semangatnya, nunggu satu hadis, nggak mau ganggu tuan rumah. Sebenarnya kalau kita sudah janjian, ya, tentu saja bisa ngetuk. Tapi ini kasusnya tadi kan belum janjian. Maka Ibnu Abbas memilih menjaga adab. Berlalu sekian waktu sehingga ilmunya pesat. Meskipun masih muda, ilmunya sudah memenuhi dadanya. Suatu kali, ini temannya cerita, aku ini sudah melihat majelis taklimnya Abdullah bin Abbas. Seandainya seluruh penduduk Quraisy berbangga dengannya, dengan majelis ilmunya Ibnu Abbas, ini sudah cukup itu, saking menakjubkannya. Alhamdulillah, matur suwun. Ini kopi juga menakjubkan ya, halal thayyib kan kita, tanpa gula ya, alhamdulillah. Oke. Nah, sambil kopinya dihidangkan ya. Jadi cerita si temennya ini kayaknya buat antum nanti gampang. Cerita temennya ini, aku melihat banyak orang mengantre di depan rumah Ibnu Abbas. Nah, jadi Ibnu Abbas memanfaatkan rumahnya hingga jalan depan rumahnya tertutup saking banyaknya orang. Lalu aku menemui Ibnu Abbas, memberitahukan bahwa orang-orang telah antri di depan rumah. Maka kata Ibnu Abbas, tolong ambilkan aku air. Nah, saya ambilkan air. Lalu beliau wudhu. Jadi ketika kondisinya nggak wudhu, belum suci, maka beliau wudhu. Ini kalau saya alhamdulillah masih punya wudhu ini ya. Jadi ini ngajarkan kepada kita adabnya Ibnu Abbas. Kalau mau ngajar itu dalam kondisi suci. Bagas harus
harus ini Bagas Ibnu Abbas itu kan. Pas. Iya, biar semangat. Kalau urusan kebaikan tuh golek sing pas karo wong soleh, jadi biar tambah semangat. Ya. Iya. Nggih, matur suwun. Pasti ada video bareng. Nah, setelah beliau wudu, kemudian duduk, Ibnu Abbas berkata, keluarlah. Minta ke temannya tadi, keluarlah, panggillah mereka. Apa yang pertama kali diminta masuk? Mereka yang ingin bertanya tentang Al-Quran dan tafsir. Di luar rumah nih, jadi ada tempat di dalam rumahnya. Saya sebenarnya tertarik, ini rumahnya Ibnu Abbas yang seperti apa, muat berapa gitu ya. Kemarin harusnya nyari ya nanti insya Allah ini kan, kalau ini riwayatnya kemungkinan ini antara Mekah sama Madinah ya. Jadi yang pertama kali diminta masuk adalah yang mau bertanya tentang Al-Quran dan tafsir. Kemudian aku keluar, kata sahabatnya Ibnu Abbas ini, memanggil mereka yang ingin belajar atau bertanya tentang Al-Quran dan tafsirnya. Maka yang mau bertanya tentang hal itu masuk, hingga ruangan ini penuh. Semua pertanyaan yang diajukan dijawab secara memuaskan oleh Ibnu Abbas. Selesai, kemudian Ibnu Abbas berkata, cukup, berikan kesempatan kepada yang lain. Keluarlah rombongan pertama ini dari ruangan rumahnya itu. Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, panggil mereka yang ingin bertanya tentang halal dan haram. Rombongan kedua masuk. Ruangan penuh. Pertanyaan yang diajukan semuanya dijawab. Setelah itu Ibnu Abbas berkata lagi, cukup, berikan kesempatan kepada yang lain. Al-Quran dan tafsirnya, halal haram. Yang ketiga, panggil yang ingin bertanya tentang hukum waris, faraid. Maka yang ingin bertanya tentang hukum waris masuk. Sampai ruangan itu penuh, kata perawi ini ya. Setelah semua pertanyaan dijawab, kata Ibnu Abbas lagi, cukup, panggil mereka yang ingin beri kesempatan kepada yang lain. Mereka keluar, masuk rombongan keempat. Panggil mereka yang ingin bertanya tentang bahasa dan sastra Arab. Masya Allah. Maka kemudian sama, semua masuk, ruangan penuh, semua pertanyaan dijawab dengan sebaik-baiknya. Di mana kejadiannya? Di rumah Ibnu Abbas. Tadi beliau nyarinya juga mendatangi rumah para sahabat yang masih hidup, yang untuk mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari mereka, dan kemudian Ibnu Abbas juga memanfaatkan waktunya. Nanti sebenarnya ketika sudah ada masjid itu ada pendapat dari Prof. Ahmad Syalabi ya, ketika Rasulullah sudah di Madinah, masjid sudah ada, Masjid Nabawi sudah ada, lalu banyak sahabat yang datang tanpa mengenal waktu. Nah, ini maka kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat agar para sahabat yang mau mendatangi Rasul itu melihat waktu, memberi kesempatan Rasulullah bersama keluarganya, dan juga minta izin dulu, bahkan sebagian nanti diminta untuk sedekah dulu sebelum bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu bahwa ini kan, kalau ini kan cukup langsung pada keluar ya. Jadi yang harus dipahami adalah bahwa guru atau ulama yang membuka majelis di rumahnya tetap harus diberi kesempatan untuk beristirahat, bercengkrama dengan keluarganya maupun hal-hal lain yang beliau perlukan. Makanya nanti jangan heran kalau di sebagian ulama itu ada yang tidak begitu suka ditamoni sering-sering. Bahkan yang memang nggak suka ditamoni, kenapa? Ganggu. Karena kadang terus ya kan sudah ada jadwalnya. Makanya kalau ke rumah ulama sekalipun kita tetap harus sesuai jadwal yang disepakati dengan pemilik rumah. Jangan kemudian mentang-mentang saya kan mau belajar terus datangnya jam 1 dini hari tanpa kesepakatan ya. Memang ada yang silakan monggo, pokoknya kalau saya ada jam berapapun siap. Nah, ada yang model kayak gitu, itu ada memang. Makanya ada riwayat itu, ada seorang alim itu karena jadwal ngajar yang padat. Lalu ada orang yang pengen belajar, namanya Asad Al-Furat, seorang panglima yang nanti jadi panglima hebat ya, alim dan panglima. Itu akhirnya diberi waktu. Ya sudah, waktuku kosong itu jam 12 malam. Maka sang santri datang jam 12 malam.
Ternyata dalam riwayat itu yang ngantuk bukan gurunya, santrinya. Makanya di sampingnya sang ulama ini, sang guru itu ada air. Kalau muridnya sedang ngantuk, dipeciki, tangi-tangi ya, bangun lagi. Sampai kira-kira menjelang subuh. Masya Allah. Saya pernah juga ketemu seorang ustadz yang punya majelis, tapi ini khusus Ramadan seingat saya. Saya nggak tahu kalau di luar Ramadan, tapi beliau cerita di dalam Ramadan, bulan Ramadan itu beliau punya majelis, ya tidak full sebulan ya, nggak tahu berapa hari. Itu kesepakatannya itu ngajinya tengah malam. Jadi nggak ada alasan untuk nggak hadir sebenarnya. Paling nek rateko yang mergo keturun kan. Jadi kenapa ya itu tadi, majelisnya itu bisa di masjid atau di rumah satu di antara yang hadir, sehingga nanti selesai majelis mamanya jam 3:30 itu bisa dilanjutkan dengan sholat malam, atau kalau sholat malam sudah sebelum ngaji itu nanti bisa dilanjutkan dengan sahur. Menarik tak? Walaupun saya juga bikin majelis kayak gitu kuat lagi ya, yang ngajar dan yang belajar gitu ya. Jadi kita melihat ini cuma contoh saja ya, bahwa ada sahabat-sahabat yang memanfaatkan rumahnya untuk majelis ilmu, baik yang mengajar itu orang lain seperti tadi ya, Rasulullah mengajar di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, lalu mengajar di tempatnya fulana untuk khusus para wanita, atau pengajarnya adalah sahibul bait sendiri seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi contohkan. Nah, dari sini kita punya bayangan kan bahwa memang rumah para ulama itu bisa dimanfaatkan untuk mendidik. Nah, kemudian karena ini memang yang disinggung ya, saya tetap membacakan inilah hasil penelitian dari Prof. Ahmad Syalabi, mengapa beliau memasukkan rumah para ulama atau ahlul ilmi ini dalam bahasan tentang tempat belajar atau lembaga pendidikan. Karena memang begini, contohnya ada satu tulisan menarik, ditulis seingat saya di Suara Hidayatullah, tentang jaringan ulama pembebas Baitul Maqdis di zaman Salahuddin. Jadi tulisannya tentang itu, membahas itu. Sebenarnya itu ada juga di contohnya ya di bukunya Dr. Majid Al-Kilani. Kalau Dr. Majid Al-Kilani itu kan membahasnya luas. Nah, itu di tulisan itu dengan tulisannya Majid Al-Kilani dan yang lainnya itu coba dipetakan. Jadi muridnya Imam Al-Ghazali itu siapa saja yang berkontribusi di zaman Nuruddin Mahmud Jangki dan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Umpamanya Al-Ghazali mengajar ini mengajar ini, nanti ini ikut mengajar Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bahwa Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Mahmud Jangki itu banyak dipengaruhi oleh murid-muridnya Imam Al-Ghazali. Selain nanti ada juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ulama yang lain. Tapi yang dibahas secara khusus memang menurut para ulama peran Imam Al-Ghazali yang luar biasa. Nah, Imam Al-Ghazali kita tahu itu kan awalnya belajar di madrasah. Satu di antaranya dia di Kutab dan kemudian madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu banyak ya. Disebut madrasah Nizamiyah karena didirikan oleh Nizamul Mulk. Nah, nanti kalau madrasah kita bahas agak akhir karena ini saya nggak tahu nih sekali pertemuan cukup nggak itu ya. Karena aslinya kan pembahasannya banyak. Nah, setelah beliau menyadari bahwa ini kok orang ini pada sekolah ke madrasah Nizamiyah itu mengalami pergeseran, bukannya mencari ridha Allah tapi sekedar mencari jabatan, ijazah biar bisa menjabat. Maka kemudian beliau mengundurkan diri dari madrasah Nizamiyah. Kemudian beliau nyebut dirinya uzlah ya, mengundurkan diri untuk mengecek, merenung apa yang terjadi pada diri saya, dan setelah itu kembali ke tengah masyarakat. Nah, waktu uzlah itu kan beliau diriwayatkan ke beberapa tempat. Nah, ada yang mengatakan beliau ke Makkah, Madinah. Waktu itu Masjidil Aqsa masih di tangan muslimin ya. Kemudian beliau juga sempat di Masjidil Aqsa sampai menyelesaikan kitabnya Ihya Ulumiddin, sebagiannya atau akhirnya di Masjidil Aqsa. Juga ada riwayat beliau sempat ke Mesir. Jadi kalau mengikuti riwayat itu beliau kemungkinan mengikuti jalur
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah a'lam bishawab. Nah, kemudian beliau ini juga membuka ketika akhirnya beliau selesai uzlah, kan beliau kemudian pulang ke rumahnya. Lalu membuka majelis di rumahnya. Nah, jadi Al-Ghazali sengaja memanfaatkan rumahnya untuk majelis ilmu, tentu dengan jumlah murid yang nggak begitu banyak, yang nggak bisa banyak. Sempat kemudian beliau ngajar di Madrasah Nizamiyah lagi, tapi kemudian memutuskan tidak, balik lagi ke kampungnya, kemudian di TUS itu, lalu di rumahnya itu beliau bikin madrasah Al-Ghazali. Muridnya nggak banyak, ada yang mencatat maksimal cuma 70, bahkan mungkin kurang. Tetapi murid-muridnya itulah yang Masya Allah, karena memang akhirnya kualitas itu bukan masalah jumlah, ya kan? Kualitas itu bukan masalah jumlah. Sedikit berkualitas itu lebih baik daripada banyak nggak berkualitas. Kalau bisa ya berkualitas dan banyak, gitu kan, itu lebih bagus lagi. Tetapi Al-Ghazali waktu itu memutuskan sedikit, yang penting sungguh-sungguh berkualitas. Nanti setelah itu kan idenya ditangkap oleh banyak ulama, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, membuat madrasah Jailaniyah atau Jilaniyah atau apa itu, Qadiriyah itu ya, ada yang nyebut madrasah Qadiriyah, dan diikuti oleh ulama-ulama yang lain, sehingga nanti kemudian berkembang sangat besar. Nah, oleh Dr. Majid Al-Gilani disebut sebagai madrasah islah. Ini pembahasannya nanti di madrasah ya. Tapi itu dimulai dari rumah. Jadi jangan pernah menyepelekan majelis di rumah. Ya, tadi yang pertama untuk istri, kalau yang bersuami ya, untuk istri dan anak atau untuk keluarga sendiri, maupun yang kedua kalau memungkinkan adalah untuk kalangan tertentu yang memungkinkan datang ke rumah. Kan kita juga punya ya majelis di rumahnya. Contohnya kalau yang rutin sajadah dengan komunitas psikologi mengaji ya di rumahnya Ustadz Fauzil Azim. Jadi memang rumah itu biasa saja dipakai ngaji itu bagus, dan memang harusnya begitu. Nah, di catatannya siapa tadi? Malah lupa ya. Ahmad Syalabi, saking banyak nama yang disebut malah lali. Ahmad Syalabi, karena saya tadi itu risetnya banyak di tempat lain, jadi malah Al-Syalabi, cuma karena sudah baca ya, jadi saya ngikuti ya. Jadi ini disebutkan ya, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, kemudian rumahnya Rasul sendiri, lalu rumahnya Ibnu Sina. Di rumah Ibnu Sina, kata Al-Jurjani, berkumpul pada tiap-tiap malam. Wow, Masya Allah, tiap-tiap malam. Nih penuturannya Al-Jurjani ya, temannya Ibnu Sina, penuntut ilmu. Contohnya, saya membaca buku Asy-Syifa karya Ibnu Sina, dengan beliau kepada orang lain dibacakannya Al-Qanun fit Thib. Itu dua kitab utamanya Ibnu Sina ya, dengan berganti-ganti. Pelajaran itu diadakan di malam hari. Kenapa? Karena di siang hari tidak ada waktu yang terluang. Berhubung Ibnu Sina ini melayani Syamsud Daulah. Demikianlah keadaan kami beberapa lamanya. Enggak diceritakan ya berapa lamanya, tapi tiap malam ada ngaji kitab. Nah, Masya Allah, itu kebayang ya, tiap malam. Jadi kalau di ma'had ya tiap malam wajar ya, kalau ada ngaji ya wajarnya memang harusnya tiap malam ada ngaji. Nanti memang ada perbedaan pandangan, contohnya dibahas di sini tentang ba'dal isya. Ini perlu disebutkan juga. Jadi ada riwayat-riwayat di Sahih Bukhari tentang mengajar orang setelah isya, mengajar orang atau memberi nasihat di waktu tengah malam, mengajar orang atau menasihati orang di sepertiga malam. Rasul mencontohkan, tapi memang bukan kemudian tiap hari ya, tetapi bolehnya memanfaatkan waktu isya, bahkan tengah malam, bahkan sepertiga malam untuk mendidik, untuk ngajar orang, kalau memang kondisinya memerlukan hal tersebut. Kalau tidak ada keperluannya, maka lebih baik segera tidur, istirahat, sehingga mudah bangun nanti. Jadi pada isya itu kalau nggak ada kegiatan yang manfaat, segera tidur.
Tetapi Rasulullah sendiri mengajarkan boleh berbincang ilmu, mengajar, mendidik setelah Isya kalau memang ada yang ada maslahatnya gitu ya. Ada yang memang dicapai dengan hal tersebut. Maksudnya ba'da Isya ternyata ada diskusi ilmiah atau bincang ilmiah atau majelis ilmu, oke. Tapi kalau enggak, jangan. Nah, jadi kembali ke situ tadi bahwa waktu-waktu itu sebenarnya kalau enggak ada keperluan tidur lebih baik. Tetapi ketika ada keperluan berkaitan dengan amal soleh, termasuk diantaranya adalah mendidik atau ngajar, dipersilahkan. Karena Rasul juga melakukannya. Makanya kecerdasannya Imam Al-Bukhari itu memberi judul, memberi pengajaran atau nasihat setelah sholat Isya, untuk menunjukkan bahwa setelah sholat Isya mutlak harus tidur itu tidak, bukan kemutlakan lagi, bahwa itu bukan sifatnya, bukan mutlak. Mutlak kalau dipakai maksiat, dipakai yang sia-sia, daripada itu tidur. Tapi kalau memang ada keperluannya, ngajar, didik, ya silahkan, itu bisa dimanfaatkan. Tapi ya jangan kemudian kalau nggak ada keperluannya jangan tidur kemalaman. Oke, kemudian ada As-Sijistani. Beliau ini meninggal tahun 390 Hijriah. Matanya buta sebelah dan pada kulitnya ada penyakit belak, kayak belang gitu ya. Karena sakitnya itu beliau mengasingkan diri di rumahnya. Hanya orang yang hendak bertanya dan penuntut ilmulah yang mengunjunginya. Jadi ada situasi-situasi khusus memang di mana ini tadi ya, seperti Abu Sulaiman As-Sijistani, karena beliau kondisi sakit, maka kemudian beliau tinggal di rumah. Saya jadi ingat, saya barusan saya bawa ya, mengkhatamkan bukunya biografi Kiai Raden Haji Hajid, satu di antara murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang Kauman ya. Beliau ini dulu haji, seingat saya di riwayat itu diceritakan 2 kali. Pertama waktu muda, kedua bersama rombongan Presiden Soekarno. Kemudian beliau ini sempat aktif di berbagai lembaga, tapi yang paling utama memang di Muhammadiyah. Hubungannya sangat baik dengan lembaga yang lain, karena beliau nanti terlibat dalam Majelis A'la, terlibat di Masyumi. Kalau Masyumi kan berarti ya akrab dengan NU, akrab dengan Persis, akrab dengan PUI dan lain-lain. Nah, Hajid ini, Kiai Hajid ini, itu ketika sudah sepuh itu kan sakit-sakitan. Maka beliau itu membuka majelis itu di rumah. Satu di antaranya adalah ba'da subuh. Jadi cerita anaknya Bu Uswatun Hasanah itu, ayahku itu biasa ngajar habis subuh, ba'da subuh, sampai nanti ketika memang sudah nggak bisa ngajar lagi ya hanya orang yang mengunjungi untuk menengok. Tapi beliau itu masih ketika masih memungkinkan itu ngajarnya di rumah. Jadi nanti termasuk ada beberapa tokoh yang kemudian menjadi ketua Muhammadiyah lah, jadi ini itu dulu waktu mahasiswa itu biasa habis subuh belajar ke situ. Habis subuh, luar biasa kan? Jadi habis subuh membuka pintu rumahnya untuk belajar. Kemudian ini tadi rumah Imam Al-Ghazali sudah kita sebut ya. Itu ada namanya Ahmad Ibnu Muhammad Abu Thahir. Itu juga sama. Beliau itu ulama yang miskin. Beliau pernah melawat ke beberapa negeri sampailah dia ke Iskandaria. Iskandaria di mana? Mesir ya. Lalu dia menikah dengan seorang wanita yang cukup berada. Dan rumahnya dijadikan tempat memberi pelajaran. Miskin, harta, kaya ilmu, menikah dengan wanita yang cukup berada. Jadi wanitanya pintar ini ya. Dia nyari suami yang soleh dan alim. Tapi Masya Allah, Ahmad Ibnu Muhammad Abu Thahir ini rumah yang bagus, pikirannya bukan untuk yang lain, tapi untuk ngajar. Luar biasa.
telah saya baca dan saya dengar, ini kata Abil Hasan Ali Ibnul Musyrif tentang Ahmad Ibnu Muhammad tadi, telah saya baca dan saya dengar sajak dari permulaannya bersama-sama dengan Ishaq dan Hamad, putra-putra dari Ahmad Ibnu Musa Al-Marwazani, dan yang demikian itu berlangsung di rumahku di Iskandariyah. Oh, maksudnya ini Abil Hasan cerita bahwa Ahmad Ibnu Hamad itu menggunakan rumahnya untuk satu di antara pelajaran tentang syair, tentang balaghah. Jadi kisah ini banyak sekali, panjang sekali. Nah, apa yang bisa kita petik bahwa dari zaman para nabi itu, rumah para nabi itu biasa dipakai untuk mendidik. Satu di antara yang terkenal ya tentu saja adalah rumahnya Nabi Yakub, mana ada di Quran ya. Rumah Nabi Yakub alaihissalam itu dipakai untuk mendidik anak-anaknya. Nanti kemudian kita tahu Nabi lebih atas lagi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memanfaatkan rumahnya juga untuk mendidik anak-anaknya. Bahkan Ibrahim alaihissalam mendatangi rumah anaknya di Makkah, yaitu Ismail. Saat Ismail itu masih muda ya didatangi, saat Ismail sudah menikah ya didatangi, lalu melakukan pendidikan kepada anaknya tersebut. Artinya kalau kita cermati, rumah para nabi ini banyak yang dipakai, kalau tidak bisa dikatakan semua ya, sebagai tempat pendidikan, khususnya untuk keluarganya maupun untuk umatnya. Ya tentu saja yang namanya kalau umatnya sedikit ya tentu fokusnya ke keluarganya sendiri. Kemudian kita lihat Nabi Lut ya. Nabi Lut kan sampai kemudian dialog pendidikan itu terjadi di rumah beliau. Ketika rumahnya dikepuk kan terjadi dialog. Maka sekali lagi rumah ini rumah para ulama, yang para ulama itu mengikuti para nabi. Kita perhatikan para nabi memang melakukannya secara serius, secara sungguh-sungguh. Nah, ini terutama yang sudah menikah ini ya, Mas Yusuf ini. Ya, bahwa mendidik istri, mendidik anak, menjadikan rumah sebagai lembaga pendidikan menjadi poin penting yang tadi sudah kita bahas, bahwa memang ini adalah sarana terpenting utama mendidik anak dan keluarga. Kalau khusus untuk anak ya, itu di awal-awal masa pertumbuhannya. Ini yang perlu kita cermati. Sehingga wajar juga ketika para ulama itu sebelum bicara mendidik di mana-mana, mereka memanfaatkan rumahnya untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Maka kita temukan para ulama itu ya biasanya para ulama yang hebat itu lahir dari keluarga yang sangat memperhatikan. Seperti kita ingat, ini saya pengen urut ya para nabi. Kemudian tadi Rasulullah sudah mencontohkan banyak sekali hadis yang isinya adalah ilmu tentang rumah beliau. Bagaimana tidurnya beliau, bagaimana makannya beliau, bagaimana berpakaiannya beliau, bagaimana beliau mendidik masyarakat, bagaimana beliau menerima tamu di kalangan sahabat untuk di rumahnya, terjadi dialog dan seterusnya, sampai kemudian para sahabat juga melakukannya. Tadi contohnya adalah Ibnu Abbas ya, yang sangat terkenal karena membuka pintu lebar-lebar agar para santri itu ya, umat itu bisa bertanya langsung dengan berbagai persoalannya. Nah, nanti kita tahu Imam Malik itu juga melakukan majelis ilmu di rumahnya. Bahkan Malik kecil itu kan hasil didikan dari keluarganya. Contohnya, ini untuk jadi pengingat bahwa jangan bayangkan semua tiba-tiba langsung baik. Disitulah peran rumah itu menjadi sangat signifikan. Kan ayahnya itu melihat kakaknya bersemangat belajar, tapi Malik kecil itu hobinya cuma main burung. Ini ada dalam manaqibnya atau biografinya Imam Malik ya. Sukanya main burung. Maka kemudian ayahnya ini pintar, di rumah terjadi dialog. Tanya tentang suatu hadis. Dan kemudian ternyata kakaknya bisa jawab, Malik kecil, adiknya nggak bisa jawab. Apa kata bapaknya? Burung dara telah melalaikanmu dari ilmu. Jadi setelah dites gitu ternyata nggak bisa, kemudian diingatkan bahwa yang membuatmu lalai dari ilmu adalah kokean dolanan doro.
Ya, sekarang juga masih ada ya kayak gitu ya. Kalau sekarang ya bisa karena terlalu banyak HP. Makanya bersyukurlah kalau nggak pegang HP. Itu masya Allah itu nikmat yang besar. Karena HP itu ternyata memang kerusakannya lebih banyak. Termasuk juga kalau kita ini hati-hati ya, makan minum barang haram. Ya barang haram itu kan bisa karena zatnya ya, babi, minuman keras dan apa-apa yang haram, maupun yang didapatkan dengan cara haram. Karena itu menjadi penyebab Allah tidak memberi kita ilmu, tidak memberikan kita ketenangan, tidak memberikan kita ini keberkahan. Kan ingat ketika Imam Syafi'i, nah ini nanti kan Imam Malik diingatkan oleh bapaknya di rumah. Imam Syafi'i itu hobinya syair, sampai kemudian diingatkan gurunya untuk bersungguh-sungguh mempelajari din, sampai akhirnya beliau mendalami fikih. Nah dalam satu kesempatan Imam Syafi'i itu hafalannya nggak kuat, merasa hafalannya itu lemah. Apa kata Asy-Syafi'i? Aku tanyakan kepada Waqi' tentang lemahnya hafalanku. Maka kemudian Waqi' mengatakan annal ilma nur wa nurullah la yuhda ilal asi. Itu luar biasa, itu pengingat bagi kita semua bahwa satu di antara penyebab orang itu bodoh, orang itu nggak dapat ilmu, orang itu nantinya na'udzubillah min dzalik bahkan bisa disiksa di kubur dan di neraka karena dia memakan yang haram, meminum yang haram, ya selain zatnya, namanya hasil maling, hasil nyuri, hasil korupsi, hasil nipu, itu kan maksiat semua. Maka ketika Rasul mengatakan ada orang sudah jalannya jauh, pakaiannya kusut masai, rambutnya aut-autan, dia menengadahkan tangan. Jadi secara zahir harusnya doanya diterima. Tapi apa kata Rasul? Wa malbasuhu haram, wa mat'amu haram, wa mashrubu haram, wa malbasuhu haram. Lah makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya didapat dengan cara haram, yang nggak diterima. Jadi ngeri tuh, nggak dapat ilmu, nggak, doanya nggak dikabulkan, kemudian apalagi nggak dapat ilmu, doanya nggak dikabulkan, nggak berkah hidupnya, nggak tenang, akhirnya nanti masuk neraka kalau nggak tobat. Makanya kalau dikata ulama, kalau orang itu mencuri ya dia harus kembalikan sesuai semuanya, jangan pernah ada yang disembunyikan. Saya ingat ya, ini hasil pendidikan rumah ini, masya Allah. Jadi teman saya ini sudah meninggal dunia. Dia ini cerita, ini hasil pendidikan rumah. Dia itu waktu kecil belum tahu bahwa mengambil mangga tetangga itu mencuri. Dia maling. Tapi kemudian karena didikan guru dan terutama bapaknya itu mengingatkan, ya barang haram iki marake sengsara, ora marake berkah. Uripe ya ora penak. Wes. Maka kemudian teman saya itu ngitung. Benar-benar dihitung semua yang pernah dia curi. Dihitung gitu, lalu dikonversi ya. Namanya satu pelem, 1 kilo mangga harganya berapa? Oh, 15.000. Itu dia hitung semua. Kemudian ini kata teman saya ini. Lalu dia itu karena mau, ya dia ada yang dia ngaku langsung, Pak dulu saya itu mohon maaf saya pernah begini ini. Kalau dia tahu orangnya dia ngaku, dia berikan. Ada juga yang dia nggak tahu atau orangnya sudah meninggal dunia, kan ngomongnya bingung. Orangnya sudah meninggal dunia, yang ada ahli warisnya, maka dia berikan. Tapi tanpa keterangan kalau yang kayak gitu biasanya. Pokoknya dia harus lebihkan. Umumnya dia kira-kira nyurinya dulu itu sekian, maka dia lebihkan uangnya. Kalau orang yang sudah nggak ada, dia infak atas nama orang yang pernah dia curi itu. Itu luar biasa itu. Saya salut itu. Karena kan mohon maaf ya, orang ngapusi, kan ini ceritanya kan nggak ada yang tahu. Dia ngapusi, dia nyolong, dia nyuri, kan nggak ada yang tahu. Tapi ini pentingnya nasihat di rumah. Mendengarkan nasihat itu penting ya. Ini ada nasihat rumah, ada nasihat sekolah ya. Maka kemudian akhirnya orang ini alhamdulillah kemudian sebelum meninggal dunia itu pokoknya semua yang dia hutang lah, terutama yang tadi ya dia curi, yang dia sebagian nggak paham kalau itu mencuri, itu dia hitung
kemudian dia naikkan harganya, dia berikan. Nah, jadi sekali lagi jangan menyepelekan pendidikan di rumah. Tapi juga sekaligus jangan menyepelekan barang haram tadi itu, karena kalau kita kan sekarang bicara tentang lembaga pendidikan ya, bahwa kalau kita ini pengen menjadi orang yang terdidik, maka seriuslah tinggalkan yang haram, termasuk makan, minum yang haram, memanfaatkan barang haram, baik zatnya maupun sebabnya tadi ya, karena nyuri lah, karena nipu lah, karena korupsi dan semacamnya. Jangan. Itu akan menyengsarakan dunia dan akhirat. Nah, maka tadi Masya Allah, Imam Malik tadi dapat rezeki karena diingatkan bapaknya. Teman saya tadi dapat rezeki juga diingatkan guru dan bapaknya. Saya kenal bapaknya juga. Oh, memang bapaknya itu luar biasa, tegas gitu kalau urusan membela kebenaran itu. Nah, demikian, Allahu a'lam bishawab. Wah, pas ini habis waktunya. Ya. Baik, alhamdulillah. Maka kita perlu ingat betul peran penting rumah dalam mendidik keluarga dan anak-anak. Selanjutnya ini tanya jawab. Ada Mas Adil? Yang ada di sini dulu Ya, lah. Mas Bagas Ya, ini. kita kan sebenarnya bincang-bincang ya tadi ya. Ini kita banyak yang kita Ya. di awal pembahasan Iya, rumah sambil saya para ngopi ya. nabi, kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Emang aslinya itu sambil ngopi tadi ini. Ya, ini bismillah. yang tentang ulama setia Hmm. zamannya Ibnu Abbas ke Ya. Bukhari itu bagaimana kemudian Zaman sahabat tuh berarti ya. majelis-majelis rumah para ulama itu setelah kemudian ulamanya meninggal. Jadi ketika ulamanya wafat, apakah majelis itu dilanjutkan atau bagaimana? Ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa ilmu itu dicabut bukan dengan hilangnya kitab-kitab ya, tapi ilmu itu dicabut dengan wafatnya para ulama. Maka sekali lagi ingat, kalau kita bicara lembaga pendidikan itu jangan terpaku pada tempatnya, tapi pada apa? Pada nilai atau ilmu yang diajarkan dan diterapkan, dan kemudian kelompok orangnya. Kan yang penting itu. Maka ketika orangnya meninggal kan sebenarnya dia membawa ilmunya itu. Intinya kan di situ. Maka berarti sebenarnya ketika seorang alim meninggal ya sudah terputus. Makanya sebagian sahabat itu menangisi wafatnya Rasul bukan karena nggak menerima takdir, tetapi karena sedih bahwa wahyu telah terputus. Karena Quran sudah nggak mungkin lagi turun, Rasulnya sudah nggak ada. Tapi kan sudah takdir Allah. Jadi sedihnya itu bukan karena tidak menerima takdir bahwa Rasulullah itu memang harus wafat, tetapi karena cintanya dengan ilmu, sehingga ketika Rasul wafat ya terputus ilmu. Nah, maka majelis-majelis para ulama itu nanti ada ya, contohnya di Quran ya, itu ada namanya madrasah di Mekah, itu nanti gurunya ini, madrasah di Madinah gurunya ini. Maka ketika para pengampu majelis ini wafat, ada yang kemudian digantikan oleh murid-muridnya. Kalau sahabat ya nanti ada yang sahabat muda atau yang tabi'in. Terus begitu tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah disitulah kekuatan sanad ilmu. Maka kalau kita baca Sahih Bukhari, kan sebenarnya itu kan catatan tentang perkataan dan atau perbuatan dan atau pendiaman Rasul, kan gitu. Aqwal, a'mal, ahwal Rasulullah SAW kan terjadinya udah lama. Diingat oleh sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menulis seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, terus begitu. Kemudian diajarkan, dihafalkan, dicatat, terus sampai kemudian oleh Al-Bukhari itu kemudian beliau meneliti secara serius, memilih dan memilah mana yang sahih, mana yang dhaif dengan standar yang sangat ketat. Nanti diikuti oleh Imam Muslim dan seterusnya. Maka terkumpullah kompilasi hadis-hadis sahih dan hasan. Nah, ini bisa dipakai sebagai dalil. Itu nanti ada sanad ilmunya.
Maka kalau berkaitan dengan majelis berarti ketika orang sudah wafat maka terputus ilmunya, kecuali yang Allah Ta'ala tetapkan agar ilmu itu terus berlanjut kepada murid-muridnya. Maka ada yang melanjutkan, ada yang tidak. Ada sebagian mengatakan, contohnya Sufyan Ats-Tsauri itu Masya Allah ilmunya luar biasa. Bahkan sebagian mengatakan ilmu beliau itu di atas beberapa ulama mazhab atau imam mazhab. Tetapi murid-muridnya tidak ada yang kemudian melanjutkan secara serius keputusan-keputusan hukumnya Sufyan Ats-Tsauri, termasuk membukukannya. Sehingga akhirnya tidak ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Beda dengan Imam Abu Hanifah, itu punya murid yang kemudian disiplin membukukan pemikiran beliau. Kemudian juga Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Selain bahwa kalau terutama Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kan punya kitab ya yang beliau tulis sendiri, terutama Imam Syafi'i karena beliau dianggap sebagai gurunya atau bapaknya usul fikih gitu. Jadi majelis ada yang dilanjutkan, ada yang tidak. Tapi yang tentu saja yang paling utama adalah bahwa proses transfer ilmu dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu ulama ke ulama berikutnya itu terus terjadi. Dan itulah kelebihannya Islam, karena jaminannya itu akan tetap dijaga oleh Allah sampai saat kiamat tiba. Begitu. Allah a'lam bishawab. Satu lagi. Ada tidak? Oh, deh. Ya. Ya. Ini kalau saya mau nyimpulkan tapi dibenarkan salah gitu. Jadi kira-kira Nggak usah disimpulkan, kita ya. diskusikan aja. Maksudnya apa yang saya dapat itu. Berarti dari kan judul nanti kan rumah ulama ya, rumah ulama. Tapi tadi ada titik tekannya pada pendidikan keluarga yang sebetulnya ya yang minimal sekali kita rumah kita itu menjadi tempat pengajaran keluarga, baru nanti kemudian kita melebarkan dengan menerima murid-murid dan luar itu. Kalau memungkinkan. Iya kan, kalau memungkinkan. Artinya kan ada dua kata kan, rumah kemudian ulama. Nah, rumah sendiri itu kan punya peran penting tadi ya, makanya tadi saya sengaja untuk mengingatkan bahwa kalau kita bicara lembaga pendidikan, rumah sendiri itu punya peran penting, di mana pendidiknya adalah para orang tua. Para orang tua ini wajib belajar ilmu mendidik anak yang benar. Nah, kalau enggak anaknya nanti alal fitrah atau malah menyimpang dari fitrah. Jadilah dia malah jadi Yahudi karena ngajar anaknya kayak ngajar polanya itu pola Yahudi atau pola Nasrani atau pola Majusi atau pola kafiri ya, pakai metode orang kafir yang kufur sama Allah atau pakai metode yang pokoknya menyimpang dari Islam. Nah, makanya membahas rumah ini penting untuk kita ingat. Nah, kemudian secara khusus memang kemudian yang dimaksud oleh Asy-Syalabi bahwa adalah ulama yang diajar bukan hanya keluarganya, tapi kan yang lain. Maka ulama sendiri ini kan perlu dibahas ya. Makanya tadi saya ingatkan ulama itu pewaris para nabi. Maka kalau kita bicara rumah ulama, kita juga harus ingat para nabi pun menjadikan rumahnya sebagai tempat mendidik, lembaga pendidikan minimal untuk keluarganya. Tapi kan nabi nggak mungkin hanya untuk keluarganya. Pasti juga ada umat yang ada di situ yang dididik gitu. Nah, maka tadi kita lihat Rasulullah selalu melakukannya. Saya itu sempat mengumpulkan hadis itu tentang rumah ya, kata rumah itu. Baik itu Rasul menyebut tentang rumah maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di rumah, baik rumah beliau maupun rumah yang lainnya yang di dalam hadis ya. Saya sempat mengumpulkan sampai ratusan ya. Cuma filenya itu kelihatannya yang hilang karena ada di laptopnya kemudian mati. Nah, jadi dari situ kan kita tahu bahwa rumah sendiri itu punya peran sangat penting. Bahkan tadi disebut oleh Dr. Khalid Santut, paling penting, paling utama untuk mempengaruhi anak di awal masa pertumbuhannya. Sehingga setiap orang tua itu harusnya wajib belajar ilmu mendidik anak yang benar menurut Islam. Karena dia harus bisa mendidik anaknya dengan benar. Nah, apalagi ketika ulama, seorang alim, dia punya tanggung jawab untuk mendidik umat ini.
satu di antaranya ketika memang dia nggak punya tempat yang lain atau kondisinya nggak memungkinkan, ya berarti dia memanfaatkan rumahnya. Tadi seperti Al-Ghazali waktu uzlah, atau malah di zaman Rasul ya, seperti Rasul ketika makiyah atau memanfaatkan tadi, atau kalau Ibnu Abbas tadi kan tidak ada kejelasan tentang mengapa ya, apakah ini ketika beliau di Mekah atau di Madinah, tapi yang jelas memang memanfaatkan rumahnya, atau di Thaif karena beliau nanti kemudian tinggalnya di Thaif dan wafatnya di Thaif. Nanti kalau kita ke Thaif bisa ketemu dengan Masjid Ibnu Abbas maupun makam Ibnu Abbas gitu. Jadi secara umum rumah harus menjadi tempat pendidikan minimal untuk penghuni rumah. Kemudian secara khusus dalam bicara sebagai lembaga pendidikan, rumah bisa dimanfaatkan tadi ya, contoh-contoh Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, As-Sijistani tadi, ini pasca Rasul dan sahabat ya, itu memang memanfaatkan rumahnya punya majelis khusus, entah karena memang situasi tertentu seperti tadi kesehatan atau karena hal tertentu, maka kemudian yang belajar ya yang mau belajar hanyalah yang mau datang ke rumah